Hai sahabat kabar bursa, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu oke ya. Balik lagi nih di KKB alias kelas kabar bursa bareng saya Maria Rahuhalek. Di tengah gejolak ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, para investor tentu mencari strategi yang tepat untuk tetap memaksimalkan potensi keuntungan. Salah satu fokus menarik saat ini adalah bagaimana caranya untuk menggali potensi cuan dari emiten-emiten big caps yang notabene-nya memiliki fundamental yang lebih solid dan seringkali menjadi jangkar di pasar modal. Nah, untuk membahas lebih dalam telah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Fikri C. Permana selaku senior ekonomis PT Valburi Sekuritas. Tapi tunggu dulu, simak kabar bursa berikut ini. Di tengah kondisi pasar saham yang sedang mengalami tren penurunan atau downtrend, di mana harga-harga saham secara umum bergerak turun dalam periode waktu tertentu, investor perlu mencari strategi yang tepat untuk melindungi nilai aset sekaligus mencari peluang keuntungan. Salah satu fokus menarik adalah pada saham big caps. Saham big caps sendiri merujuk pada saham perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang sangat besar, seringkali menjadi pemimpin di industrinya dengan fundamental keuangan yang kuat. Lantas bagaimana trik cerdas investor menggali potensi cuan dari emiten big caps di tengah ketidakpastian global? Ya, halo Pak Fikri. Halo, ya Mbak Maria. Ya, Pak Fikri, apa kabar Pak? Jumpa lagi nih dengan saya di di kelas kabar bursa hari ini. Oke, baik. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Maria? Saya juga baik Pak. Pak Fikri, ini kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu, bahkan sampai saat ini ekonomi kita cukup bergejolak. Tapi seorang Lo Keng Hong yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, dia mengatakan ada hujan emas di bursa efek. Dan dia melihat bahwa momen tersebut sebagai peluang langka untuk mengakumulasi saham-saham berkualitas dengan harga yang terdiskon signifikan akibat kepanikan pasar. Pak Fikri, kemudian muncul pertanyaannya adalah dalam situasi pasar yang sedang downtrend yang sudah berlangsung sejak September tahun lalu hingga saat ini, apakah masih terdapat peluang untuk memperoleh cuan, Pak? Kalau secara umum ya masih ada tentunya Mbak Maria ya. Memang ada tekanan kepada bursa kita secara keseluruhan karena pertama tentunya ada tekanan dari global ya, dan juga ada ketidakpastian dari dalam negeri juga yang terjadi. Tapi dari dua hal tersebut ya benar seperti yang dikatakan oleh Pak Lo Keng Hong juga ya, bahwa ada emas yang tersembunyi di sini. Saya juga melihat bahwa ada valuasi dari beberapa emiten-emiten kita, khususnya mungkin big cap yang sudah sangat rendah ya, bahkan mungkin dikatakan terendah sejak zaman pandemi. Jadi mungkin upside-nya untuk untuk big cap tersebut sepertinya masih akan besar. Saya pikir jika nanti sentimen global sudah mulai berkurang risikonya, begitu pun dengan sentimen domestik sudah mulai membaik, saya pikir mungkin pergerakan dari saham big caps ataupun mungkin IHSG secara sangat baik di nantinya Mbak Brian. Ya, Pak Fikri, tadi kan Anda katakan bahwa secara umum itu memang masih ada peluang untuk menghasilkan cuan. Nah, kalau begitu Pak, saya minta kiat atau tips-tips apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh investor dan para trader. Kalau dari saya sendiri ya, pertama tentunya tahu dulu ini emitennya emiten apa, dan artian bahwa kita juga harus cari tahu dulu bisnis emitennya seperti apa. Keterkaitan bisnis tersebut dengan laporan keuangan ataupun mungkin terkait dengan fundamental perusahaannya akan seperti apa. Kalau kita misalnya bicara pada saat ini ada Trump tarif, saya tentunya berharap bahwa emiten-emiten yang terkait dengan ekspor ke US mungkin agak sedikit dihindari pada saat ini, karena ada kekhawatiran terkait dengan tekanan dari sisi penjualan nanti. Begitupun juga dengan kalau kita melihat bahwa ekonomi Indonesia sangat dipang oleh kondisi ekonomi dalam negeri ataupun demand dari masyarakat, tentunya kita masih melihat bahwa emiten-emiten yang terkait dengan sektor konsumer di dalam negeri masih akan sangat positif. Sehingga saya masih melihat bahwa bisnis akan jadi kunci utama, atau mengetahui bisnis dari emiten adalah kunci dari hal fundamental yang harus kita kuasai. Kedua, kita juga harus melihat dari corporate action yang akan dilakukan oleh perusahaan. Bagaimanapun berbagai corporate action tentunya akan membuat histori tersendiri bagi si emiten. Tentunya ini akan merubah
apakah itu bisnisnya ataupun laporan keuangannya atau mungkin pemilikan saham dan lain-lain yang tentunya juga akan berdampak pada bagaimana kondisi perusahaan tersebut dalam masa mendatang. Lalu mungkin yang ketiga yang juga perlu kita lihat adalah dari sektor fundamentalnya. Ada berbagai hal fundamental yang harus kita kuasai tentunya, setidaknya kita juga harus tahu tentang bagaimana revenue dari perusahaan, bisnisnya seperti apa, dan dorongan dari masing sektor bisnis ke pendapatan perusahaan secara keseluruhan seperti apa, net gearing rasio seperti apa, ataupun mungkin resiko dari sisi keuangannya seperti apa. Lalu yang tentunya yang sangat menarik juga kita harus tahu profit perusahaan berasal dari mana. Apa yang bisa mendorong lebih lanjut terkait dengan profit perusahaan yang akan lebih baik. Di samping tentunya ya kalau kita pegang saham ya kita juga harus tahu ini dividen yield-nya seperti apa. Agar nanti ya kalau kita melakukan investasi tentunya kita mendapatkan imbal tidak hanya dalam bentuk harga tapi juga dalam bentuk share dari hasil atau yield yang dibagikan oleh si perusahaan. Jadi secara keseluruhan saya masih bisa melihat bahwa tiga faktor tersebut akan jadi penentu. Di samping kalau juga merupakan seorang investor atau trader yang memanfaatkan momentum, tentunya teknikal juga perlu dikuasai ya Mbak Maria ya. Ada berbagai pendekatan teknikal yang bisa dilakukan, baik dari moving average, relative strength index, ataupun yang lain. Dan tentunya kondisi tersebut jika semuanya bisa kita pahami atau kita kuasai akan lebih baik. Tapi setidaknya satu atau dua dari kalau kita jadi investor setidaknya kita harus menguasai satu atau dua minimal dari empat hal yang mungkin perlu kita kuasai tersebut Mbak Maria. Iya, Pak Fikri, ini kan tadi sudah disebutkan beberapa sektor dan emiten yang berpotensi untuk memberikan keuntungan atau memberikan cuan. Nah, kalau di sektor perbankan sendiri bagaimana Pak? Dengan kondisi global yang ya lumayan hiruk pikuk seperti saat ini Pak, apakah masih bisa berpotensi cuan atau bagaimana Pak? Tentunya masih ada ya Mbak Maria. Kalau melihat dari pendekatan fundamental ya, valuasi dari berbagai bank kita masih sangat murah pada saat ini. Dan kalau kita juga perbankan merupakan emiten-emiten yang terkait dengan intermediari di Indonesia. Dalam artian mereka juga akan sangat terpengaruh dari sisi bisnis, baik dari sisi likuiditas atau dari sisi DPK mereka, dan tentunya dari sisi bagaimana kondisi kredit ataupun mungkin kondisi ekonomian dari sisi kredit mereka. Dan sejauh ini kita lihat bahwa likuiditas kita masih cukup baik, kredit kita juga masih baik, dan tengah-tengahnya kita juga tahu ada net interest margin yang cukup besar di perbankan kita. Saya pikir ini akan sangat menarik, tapi kondisi lainnya juga perlu dilihat adalah kondisi kredit kita seperti apa seiring dengan tekanan dari sisi global. Jika memang ada perusahaan-perusahaan yang sangat bergantung pada ekspor di sisi kredit, tentunya ini akan berdampak bagi sektor perbankannya. Tapi di saat yang lain, pada saat likuiditas lebih baik, biasanya perbankan akan mendapatkan dana murah yang akan lebih banyak. Pada saat mereka mendapatkan dana murah, biasanya itu juga akan diantisipasi dengan net interest margin yang akan lebih baik. Dan seterusnya ini akan berdampak pada profitabilitas yang akan lebih positif nantinya ke depan. Tapi yang menarik adalah pada saat ini untuk perbankan kita yang Mbak Maria ya, akan ada rilis laporan keuangan mereka dan besok ada BCA yang nggak salah, lalu ada BBTN esok harinya atau 2 hari ke depan, dan di pekan depan itu ada PNI kalau saya nggak salah ya, Mandiri sama BRIS. Dan 5 perbankan ini kan juga bisa dikatakan big five perbankan ya di Indonesia. Jadi akan sangat menarik sih sebenarnya di pekan ini Mbak Maria, dan juga tentunya di pekan depan ya. Jadi dengan kondisi sekarang saya masih melihat bahwa perbankan kita masih akan meet expectation atau sesuai dengan perkiraan para analis, dan harapan saya ini akan memunculkan optimisme positif segera ke pasar saham kita secara keseluruhan Mbak Maria. Oke Pak, berarti Pak Fikri masih berpikir positif bahwa memang sektor perbankan masih memberikan keuntungan. Lalu Pak Fikri, bagaimana dengan sektor properti dan real estate Pak? Pada saat ini ya Mbak Maria ya, kalau dari sektor properti dan real estate sebenarnya tergantung pada kelasnya juga ya Mbak ya, atau demand yang disasar ya. Kalau untuk beberapa emiten-emiten yang terkait dengan high rise building ya, atau
perusahaan-perusahaan yang memiliki ketergantungan terhadap pembangunan rumah bertingkat yang sangat tinggi atau apartemen lah ya, kalau kita bisa bilang. Mungkin saat ini sudah mulai agak sunset ya, dalam artian mungkin permintaannya sudah agak sedikit berkurang. Tapi untuk landed house atau rumah tapak saat ini masih cukup baik, apalagi untuk kelas menengah, ya kita bisa katakan kelas menengah dan di kota-kota besar. Permintaan untuk rumah kalau kita lihat untuk kelas rumah 500 juta sampai mungkin sekitar 5 miliar masih cukup kuat di daerah Bodit atau Jakarta dan juga Surabaya, Semarang dan juga beberapa kota-kota besar lainnya. Tapi di sisi lain untuk kelas yang tanggung misalnya di bawah antara 100 sampai 500 juta dengan adanya tekanan terhadap daya beli mereka dan bantuan sosial mereka yang juga sepertinya masih belum turun signifikan atau bantuan dari pemerintah belum terlalu banyak berdampak positif bagi mereka. Di samping juga pemerintah sedang ada program 3 juta rumah yang tentunya menyasar kelompok ke bawah. Saya pikir mungkin untuk sektor ini agak sedikit mengalami hambatan ya pada saat ini. Atau mungkin pertumbuhannya agak sedikit berkurang. Sementara untuk sektor yang sangat kita bisa bilang mewah ya, di atas 5 miliar, dengan kondisi sekarang mungkin akan sedikit terhambat juga ya Mbak Maria, karena mungkin perubahan harga dari properti ataupun perumahan yang terkait dengan harga di atas 5 miliar mungkin agak sedikit turun ya sekarang. Jadi mungkin ini yang kurang menarik sih pada saat ini Mbak Maria. Jadi saya melihat bahwa landed house dengan target market menengah ya bisa dikatakan sampai premium lah ya, di bawah luxury, saya pikir mungkin masih akan sangat positif sih Mbak Maria. Perindustrian bagaimana analisis Pak Fikri? Kalau untuk perindustrian ini kan sangat ya cukup terkait dengan pram tarif ya Mbak Maria, atau dari sisi Iya. perdagangan juga ya. Kalau melihat dari sektor manufaktur kita sebenarnya masih cukup positif ya. Bahkan kemarin dari rilis ekspor kita lihat ada peningkatan ekspor yang sangat tinggi dari sektor manufaktur yang terkait dengan biji besi, terkait dengan besi baja, dan juga terkait dengan alat-alat elektronik dan juga optik. Dan saya pikir merupakan hal yang juga cukup positif pada saat ini. Ke depan saya pikir mungkin dari emiten-emiten yang terkait juga masih cukup bagus. Tapi sekali lagi kalau melihat dari tujuan ekspornya atau destinasi ekspor, di mana yang terbesar pada saat ini kalau dari si besi dan baja, apalagi ya alat-alat elektronik, alas kaki dan segala macam, itu kan sangat terkait dengan US ya, atau destinasi ekspor terbesarnya ke US. Saya pikir jika kita tidak bisa melakukan negosiasi yang dengan US, mungkin sektor ini agak sedikit mengalami tekanan. Sisi lain yang juga perlu diantisipasi adalah ada rupiah yang mengalami depresiasi pada saat ini, sehingga barang-barang tersebut harusnya sedikit murah jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Tapi secara keseluruhan sektor ini masih cukup baik, dan sayangnya karena ada resiko trump tarif tersebut, kita juga terkait dengan global supply chain, jadi mungkin agak sedikit tertahan ya, atau mungkin masih wait and see untuk sektor ini. Tapi ke depan saya pikir jika memang negosiasi dagang dilakukan dengan sektor ini masih akan sangat mungkin atau masih bisa mendorong pendapatan yang sangat baik bagi emiten-emiten teks, Mbak Mariam. Ya, baik Pak Fikri. Selanjutnya untuk sektor barang konsumen non primer bagaimana Pak? Kalau untuk barang konsumen primer ini juga tergantung ya pada produknya seperti apa sih Mbak Maria ya. Banyak produk-produk yang terkait dengan hal ini. Tapi untuk beberapa produk ya mungkin ada sentimen-sentimen yang sedikit berbeda juga ya. Kita dengar ada sentimen terkait dengan Rusia Ukraina ataupun mungkin Palestina Israel yang sudah menekan beberapa emiten ini sejak mungkin 2 tahun atau 1 tahun lalu. Jadi mungkin ini harus diantisipasi. Tapi di sisi lain ada beberapa emiten yang tidak terkait dengan sentimen tersebut yang lagi mengalami peningkatan pendapatan atau ekspansinya lagi positif
sekarang ya. Dan ini yang bisa jadi salah satu kesempatan juga ke depan, Mbak Maria. Jadi sekali lagi sektor ini mesti dipilih-pilih, sektor mana yang emiten mana yang relatif diuntungkan, dan mungkin ada emiten yang relatif kurang diuntungkan. Hal yang juga perlu dilihat dari emiten ini selain dari sentimen adalah eh, daya beli masyarakat seperti apa. Kalau kita melihat dari daya beli masyarakat yang berdasarkan indikator Consumer Confidence Index (CCI) ya, ada tekanan atau pembelian yang lebih proporsi pendapatan yang lebih banyak dikeluarkan oleh masyarakat kelas menengah bawah ke konsumsi barang primer. Sehingga barang-barang non primer mungkin agak sedikit dikurangi ya proporsinya. Nah, ini yang mungkin harus diantisipasi nanti ke depan. Barang non primer mana sebenarnya, ya, walaupun dia barang primer, tapi mungkin dianggap sebagai pendapatan yang harus dikeluarkan atau pengeluaran yang harus dibeli oleh si konsumer. Nah, produk-produk seperti ini harus jadi hal kita juga antisipasi nanti ke depan, Mbak Maria. Jika memang produk tersebut walaupun mungkin dianggap non primer ya, tapi dirasa oleh konsumer merupakan produk sehari-hari mereka, itu masih akan sangat positif. Tapi kalau produk yang bisa disubstitusi atau mungkin dihilangkan dari dari sisi proporsi pengeluaran masyarakat, mungkin ini agak sedikit kurang atau dihindari pada saat ini, Mbak Maria. Ya, baik Pak Fikri. Kalau untuk sektor teknologi bagaimana pergerakannya, Pak? Kalau sektor teknologi sebenarnya secara keseluruhan, Mbak Maria, secara global ini masih sangat positif. Tapi sayangnya sektor teknologi di Indonesia kan sekarang ya kita bisa bilang lagi mengalami slowdown ya, Mbak Maria. Apalagi yang emiten teknologi di Indonesia mungkin ya di satu sisi memang ada yang terkait dengan sehari masyarakat, atau lagi mungkin ada terkait dengan data center dan lain-lain. Jadi mungkin ini yang harus kita juga lihat bagaimana dampak emiten atau kondisi ekonomi terhadap si emiten. Dan kalau kita lihat juga secara keseluruhan bisnis yang terkait dengan teknologi juga sebenarnya masih cukup baik, tapi ya sekali lagi kita harus lihat emiten ini lebih condong kepada bisnis yang seperti apa. Ketergantungan dia terhadap daya beli masyarakat ataupun terkait dengan kebutuhan masyarakat ataupun tidak secara langsung seperti apa. Dan ini yang juga perlu tentunya kita sebagai para investor juga harus melihat emiten apa yang masih akan sangat baik pada saat ini, Mbak Maria. Ya Pak Fikri, yang tidak kalah menarik juga itu dari sektor energi. Itu seperti apa pergerakannya, Pak? Kalau sektor energi, kalau secara global ya Mbak Maria ya, kondisi saat ini kan masih cukup menantang. Ya, artinya adanya Trump kemungkinan juga akan mendorong perdagangan secara global juga akan lebih rendah. Pada saat perdagangan lebih rendah, atau mungkin tentunya berdampak pada permintaan masyarakat atau dari sektor manufaktur yang akan juga lebih rendah. Pada saat ada supply dari sektor manufaktur yang lebih rendah, tentunya mereka akan lebih kecil untuk membutuhkan energi. Sehingga nggak heran kalau sekarang kita lihat komoditas terkait dengan pembangkit apakah itu minyak global ataupun batu bara lagi mengalami penurunan harga. Nah, ini yang juga perlu dilihat sih, Mbak Maria. Tapi di sisi lain dengan ada Trump tadi, tentunya ada hambatan-hambatan untuk beberapa negara lain yang memiliki sumber energi, sehingga di saat yang sama dengan adanya Trump tarif tentunya akan membuka ruang impor ke US yang akan lebih besar untuk beberapa negara lainnya yang mungkin bisa melakukan negosiasi dengan US. Jadi mungkin sektor ini yang harus kita lihat nanti Mbak Maria. Ya, saat ini kita lihat memang tergantungan kita ya, atau energi kita atau emiten kita kan lebih banyak gantung kepada China. Ya, walaupun mungkin tidak langsung ke US, tapi kalau kita lihat China dan US kan memiliki masalah tarif yang cukup besar ya, dalam artian negosiasi mereka juga masih belum menemui titik temu, bahkan satu sama lain sedang melakukan retaliasi antara China dan US. Dan saya khawatir kita akan mengalami dampak second effect yang akan lebih
kurang baik sih nanti. Jadi mungkin untuk sektor energi yang perlu kita lihat terlebih dahulu. Di sisi lain, kalau ada Trump tarif, kita juga harus lihat bahwa ada pengeluaran pemerintah yang sangat besar di China pada first Q 2025 ini dengan dorongan belanja yang sangat besar. Kalau ini terjadi ya karena China adalah negara pengimpor terbesar dari produk-produk energi Indonesia, saya pikir mungkin ini masih akan sangat positif bagi Indonesia. Tapi sekali lagi kita juga harus lihat second round efeknya antara China dan US berapa, karena tentunya ini akan mengurangi demand terkait dengan energi global yang tentunya juga berasal dari emiten-emiten kita ya, Mbak Maria. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Iya Pak Fikri, dari berbagai sektor yang sudah disebutkan tadi Pak, jika modal yang kita miliki terbatas, nah bagaimana cara melakukan penyaringan atau screening fundamental yang perlu diperhatikan? Nah parameter-parameter apa saja yang sebaiknya menjadi fokus termasuk laba rugi, ROA dan ROI-nya Pak, bagaimana Pak? Kalau secara keseluruhan Mbak Maria, kalau saya sih masih melihat bahwa bisnis adalah kunci penting. Terlepas dari bagaimana bentuk laporan keuangan, tapi kan laporan keuangan antar emiten, antar sektor itu akan sangat berbeda, batas atas ataupun batas bawahnya. Pada saat ini saya masih melihat sektor defensif, mungkin ya terkait dengan sektor-sektor kesehatan masih cukup membaca. Dan sektor ini saya pikir masih akan sangat diburu oleh masyarakat atau permintaannya masih akan sangat besar seiring dengan awareness masyarakat terhadap sektor kesehatan yang sangat baik. Jadi mungkin ini yang juga perlu dilihat nantinya. Itu juga untuk beberapa sektor lain tentunya perbankan masih cukup baik. Saya pikir perbankan masih akan jadi otot ekonomi Indonesia. Jadi harusnya sektor ini masih akan sangat positif nantinya ke depan. Sektor lain juga perlu dilihat adalah sektor yang terkait dengan menara dan juga telekomunikasi. Nah, dari tiga sektor ini tentunya memiliki tingkat apakah itu ROI dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan saya masih melihat bahwa bisnis dari tiga sektor yang saya jagokan tersebut masih cukup baik. Hal yang perlu kita lihat adalah penggunaan dari modal yang mereka lakukan atau capital expenditure-nya seperti apa. Memang ada beberapa emiten yang capex-nya akan sangat tinggi, tapi di sisi lain kita juga harus lihat capex ini digunakan buat apa. Jangan-jangan capex memang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang misalnya. Kalau untuk telekomunikasi mungkin mereka mengeluarkan capex yang sangat besar. Sehingga pada saat sama kita juga lihat net gearing mereka, tingkat tergantungan mereka terhadap hutang juga masih cukup besar. Apakah itu dari debt equity ratio dan lain-lain. Tapi di sisi lain, pertumbuhan mereka masih cukup stabil dengan ROA dan ROI masih cukup positif. Walaupun mungkin dari sisi valuasi, apakah itu dari PI ataupun mungkin dari PBV mereka masih, ya kalau dan PI mereka cukup, tapi kalau kita bandingkan, sebenarnya PI dan PBV mereka mungkin untuk tujuan panjang. Ini yang perlu dilihat bahwa sektor ini ternyata sebenarnya masih cukup baik. Walaupun mungkin kalau kita bicara valuasi ya, untuk beberapa emiten-emiten energi bahkan memiliki valuasi yang sangat murah, baik dari PBV atau PI. Tapi secara keseluruhan, bisnis mereka masih sangat volatile, berbeda dengan sektor telekomunikasi atau mungkin sektor kesehatan. Jadi mungkin ini yang juga perlu dilihat Mbak Maria. Jadi akan sangat sulit jika kita hanya mengandalkan beberapa indikator yang sama untuk emiten yang berbeda atau bahkan untuk industri yang sangat berbeda. Untuk industri yang sama aja kadang kita juga memiliki batasan-batasan yang berbeda. Apalagi untuk industri yang sangat berbeda. Jadi mungkin ini juga perlu ya kita sebagai investor harus makin belajar terkait dengan kondisi-kondisi tersebut ataupun laporan keuangan ataupun bisnis dari si emiten yang memang jadi investasi kita, Mbak Maria. Sektor tersebut merupakan sektor andalannya Pak Fikri. Nah, kalau begitu tiga sektor ini cocok untuk investasi jangka panjang atau jangka pendek, Pak? Kalau saat ini karena saya lebih defensif Mbak Maria ya, karena saya bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih mencari bentuk ya.
bisnis dari para emiten tentunya juga harus terlepas dari pertumbuhan ekonomi kita yang lagi mencari jalan baru ya dalam tanda kutip. Dan juga global kira-kira seperti itu juga karena ada Trump tarif dan segala macam yang tentunya akan berubah apa peta dari perdagangan dunia ataupun dampaknya terhadap emiten-emiten kita. Jadi saya masih melihat bahwa sektor ini untuk saat ini saya jauhkan ya kalau saya jangka pendek atau jangka panjang ini relatif ya, tapi setidaknya sampai 3 sampai 1 tahun ke depan saya melihat bahwa sektor ini masih cukup baik untuk menjaga pendapatan yang stabil, untuk revenue yang masih cukup baik dan juga tentunya pertumbuhan dari sektor profitabilitasnya masih cukup positif Mbak Maria. Ya, baik Pak Fikri, menarik ya. Lalu Pak Fikri, parameter teknikal apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan? Mungkin bisa dijelaskan secara detail termasuk apakah penting untuk mempertahankan posisi di atas MA20 dan bagaimana interpretasi indikator RSI dan stokastik serta indikator lain yang relevan. Nah, apakah analisis teknikal ini dapat diabaikan sama sekali atau gimana Pak? Sebenarnya kalau untuk teknikal ini lebih kepada investor-investor yang memanfaatkan momentum ya. Di satu sisi memang ada yang mengatakan bahwa fundamental lebih baik dibanding teknikal ataupun mungkin teknikal lebih baik dari fundamental. Tapi saya melihat bahwa keduanya akan lebih sangat positif atau sangat baik jika digabungkan nantinya. Kalau kita sudah melihat fundamentalnya seperti apa, dan fundamental tentunya berubah baru setelah laporan keuangan dikeluarkan atau paling cepat ya per 3 bulan. Kalau untuk teknikal kan perubahannya setiap detik, setiap menit, atau bahkan ada yang harian juga yang menggunakan angka 20 dan lain. Tapi mana yang lebih prefer untuk digunakan, saya pikir mungkin tergantung kepada pola investasi kita. Kalau pola investasi kita relatif jangka panjang, mungkin ya moving average yang lebih panjang, misalnya MA20 akan lebih cocok untuk digunakan dibanding MA 1, 2 atau mungkin 5 yang periodenya lebih pendek. Dan tentunya ini juga tergantung kepada investor tersebut relatif sebagai investor seperti apa. Apakah investor jangka panjang ataupun sebagai trader ataupun mungkin investor yang lebih menyukai perdagangan yang swing. Mungkin ini yang juga perlu dilihat nantinya atau disesuaikan dengan gaya investasi kita masing-masing. Tapi kalau melihat dari secara keseluruhan, saya sih melihat bahwa fundamental dan juga teknikal digunakan secara bersama-sama tentunya akan lebih baik nantinya Mbak Maria. Kalau untuk MA mungkin relatif lebih untuk melihat bagaimana pergerakan harga secara rata-rata dalam periode tertentu. Kalau untuk RSI mungkin untuk melihat volumenya seperti apa. Tapi mana yang lebih digunakan, apakah itu stokastik juga bisa digunakan ataupun Ichimoku dan lain-lain juga bisa digunakan. Tapi saya melihat bahwa ya ini sekali lagi sesuaikan dengan pola investasi kita. Tentunya saya dengan Mbak Maria berbeda, saya dengan yang lain juga berbeda, dan tentunya kalau saya sih akan sangat senang pada saat keduanya digunakan secara bersamaan, fundamental dan juga teknikal. Jadi mungkin saya tidak terlalu terburu-buru, saya lebih jangka menengah panjang, jadi mungkin saya lebih melihat bahwa teknikal yang jangka panjang yang lebih sering saya gunakan dibanding jangka pendek, karena memang waktu untuk jangka pendek pun juga terbatas. Saya berbeda dengan full trader Mbak Maria. Tapi kalau untuk full trader saya pikir mereka lebih menggunakan teknikal yang lebih jangka pendek. Mungkin itu sih yang saya bisa jawab sekarang Maria. Pak Fikri, ini kan terdapat prinsip yang berlaku di kalangan investor bahwa ada prinsip atau ajaran lah bahwa yaitu ada ajaran sell on news, buy on rumors. Bagaimana pandangan Pak Fikri terkait ini, Pak? Untuk beberapa kesempatan memang ada hal yang menarik pada saat ada sell on news ataupun mungkin buy on rumors Mbak Maria, karena memang ya namanya juga ekspektasi ya. Bisa saja ini benar, bisa saja ini tidak benar. Atau bahkan dihembuskan karena ada kebutuhan tertentu terkait dengan emiten tersebut. Jadi saya pikir mungkin
Kalau saya relatif lebih berhati-hati, jadi saya memastikan dulu kebenaran terkait dengan rumor ataupun news tersebut, dan tentunya ini juga harus diikuti dengan data-data. Dan sekali lagi yang juga perlu dilihat bahwa berbagai jargon-jargon tersebut belum tentu 100% benar, belum tentu 100% salah. Sama kayak kita sekarang bilang bahwa sell on Mei misalnya. Saya pikir Mei akan jadi momentum yang akan sangat berbeda pada saat ini karena mungkin nanti di sekitar akhir Mei atau mungkin di awal Mei sudah ada keputusan atau negosiasi terkait dengan Trump tarif. Jika memang ada negara-negara yang diuntungkan, saya pikir mungkin bukannya sell on Mei tapi buy on Mei mungkin akan jadi hal yang akan dilakukan oleh para investor global ataupun mungkin juga di Indonesia. Jadi sekali lagi yang bisa kita lihat adalah kalau saya sih lebih bergantung pada data dan fakta. Kalau memang news dan rumornya masih kredibel, bisa dipertanggungjawabkan, saya masih akan mengikuti hal tersebut. Tapi kalau tidak, mungkin saya akan relatif menunggu untuk mengikuti apakah itu news ataupun mungkin rumor tersebut, Mbak Mari. Kita berinvestasi di tengah ketidakpastian global ini kan ada resiko yang harus kita hadapi. Nah, resiko utama yang perlu diwaspadai oleh investor saat berinvestasi pada emiten big caps di tengah ketidakpastian global itu apa saja, Pak? Pertama tentunya penurunan harga ya Mbak Maria. Dan tentunya ini juga harus diikuti dengan kalau saya bisa bilang bahwa kesadaran terhadap diri kita sendiri. Seberapa besar kita bisa mengabsorb resiko yang didorong karena adanya perubahan di pasar. Walaupun big caps, tapi kalau kita lihat mungkin ya di bulan akhir April, akhir Februari ataupun mungkin di awal Maret lalu, big caps bahkan juga bisa turun 10% atau bahkan lebih daripada itu dalam satu hari. Jadi mungkin ya kalau tidak kuat dengan hal tersebut, mungkin kita lebih berhati-hati ya membagi profil resiko kita, atau mungkin kita tidak hanya menempatkan di equity, kita juga bisa menempatkan ke instrumen investasi lainnya atau portofolio lainnya, apakah itu yang deposito misalnya, surat utang misalnya, ataupun mungkin virtual currency kalau kita masih punya exposure terhadap hal tersebut, atau bahkan emas yang pada saat ini harganya relatif lebih baik. Tapi secara keseluruhan ya sekali lagi pastikan bahwa profil resiko kita seperti apa. Jika memang kita masih cukup kuat untuk menjaga resiko, ya kita harus tetap disiplin untuk masuk dan keluar sesuai dengan profil resiko kita. Jika memang kita hanya bisa menahan resiko sampai 3% misalnya, ya kalau kita sudah beli BEPS terus turun sampai 3%, ya udah mungkin belum waktunya untuk berinvestasi di sana. Apalagi dengan kondisi global yang masih tidak menentu. Jangan-jangan memang ada kondisi global yang relatif sangat buruk sehingga menekan penurunan tidak hanya si emiten ya, tetapi juga pasar ataupun bursa secara keseluruhan lebih besar. Tidak salahnya untuk ya kalau memang batas resiko kita 3% ya, mungkin kita juga harus merealisasikan kegagalan ataupun loss kita tersebut. Ya pada saat ini saya pikir itu akan sangat lebih berguna ya dibanding kita melakukan investasi jangka panjang dengan menahan investasi kita lalu melakukan pembelian kembali ataupun buy and hold dan lain-lain. Karena pada saat ini ada risiko besar hal yang sangat makro saya pikir akan berdampak pada bursa saham secara keseluruhan. Di samping itu juga pada saat ada kenaikan harga, sebaliknya kita juga harus tahu diri tingkat profitabilitas kita seperti apa, target kita seperti apa. Jika memang sudah tercapai, ya tidak ada salahnya merealisasikan keuntungan karena bisa saja kondisi makronya tidak bersahabat, pasar kita mengalami tekanan dan mungkin yang harusnya kita harus mendapatkan keuntungan atau melakukan realisasi keuntungan memang target kita tercapai, tapi karena greedy yang kita lakukan jadi tidak mengalami tidak mendapatkan keuntungan atau bahkan loss. Jadi mungkin ini yang juga perlu dilihat Mbak Maria ya, harus sekali lagi harus tahu profil resiko dan juga tentunya target keuntungan serta target
loss yang bisa kita absorb atau kita bisa minimalisir, Mbak Marta. Perubahan suku bunga global dan kebijakan bank sentral ini juga turut mempengaruhi valuasi dan potensi cuan dari emiten big cap sendiri, Pak. Tentu Mbak Maya, kalau dari para analis ini biasanya ya, tingkat suku bunga acuan itu kan bisa menjadi risk free rate ataupun mungkin tingkat keuntungan yang bisa didapatkan tanpa mengambil resiko untuk masuk pasar saham. Jadi pada saat ada suku bunga acuan yang lebih tinggi, tentunya orang akan relatif memilih untuk masuk ke pasar yang relatif lebih jelas ataupun mungkin fixed income. Tapi pada saat suku bunga acuan sudah mulai turun, biasanya market akan mencari tingkat keuntungan yang bisa lebih tinggi dibanding tingkat suku bunga acuan atau risk free rate. Ya, salah satunya mungkin ke pasar saham. Jadi mungkin ya ini juga akan jadi salah satu hal makro yang perlu kita antisipasi. Tentunya secara frankly speaking ya, buat apa kita masuk ke emiten yang mungkin resikonya lebih tinggi jika ada aset lain yang memiliki imbal hasil yang relatif lebih jelas. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dan ini juga tentunya menjadi benchmark dari para investor secara global. Dan ini juga harus kita lihat jika memang emiten kita masih tumbuh lebih tinggi atau jauh lebih tinggi dibanding tingkat suku bunga acuan, ya tidak ada salahnya untuk melihat emiten tersebut sebagai sarana investasi kita. Tapi kalau sama ataupun mungkin lebih rendah, ya yang ngapain juga masuk ke investasi ke emiten tersebut. Mending kita taruh ke investasi yang lebih jelas dengan suku bunga yang relatif lebih atau imbal hasilnya lebih pasti ya Mbak Maria. Ini sebagai kesimpulan dari diskusi kita hari ini, keterampilan analisis dan pengetahuan apa saja yang sebaiknya dimiliki oleh seorang investor, Pak? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak? Pertamanya kesadaran diri dulu Mbak Maria, tahu kita target investasi kita seperti apa, target risiko yang juga bisa kita antisipasi seperti apa. Di samping itu juga tentunya finansial literasi yang harus kita tumbuhkan secara terus-menerus, fundamental, teknikal, dan juga yang lain-lain tentunya harus kita lakukan. Samping juga kita harus mengetahui dengan sangat baik terkait dengan bisnis perusahaan. Hal lain yang perlu kita lakukan adalah untuk mengetahui news, rumor, corporate action yang akan dilakukan oleh emiten. Jadi semua hal atau kondisi-kondisi yang akan terjadi terhadap emiten harusnya bisa menjadi hal yang kita ketahui dan akan lebih baik jika kita memiliki konfirmasi terkait dengan apakah itu rumor, news, ataupun data fakta yang ada di lapangan. Itu sih yang bisa saya jawab pada saat ini Mbak Maria. Terima kasih banyak untuk waktu serta ilmu yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa dimanapun sahabat kabar bursa berada. Terima kasih sekali lagi, Pak. Terima kasih Mbak Maria. Sama-sama, Pak. Sahabat kabar bursa, terima kasih banyak sudah setia menyimak kelas kabar bursa hari ini. Semoga bahasan kita tadi memberikan insight yang berharga dalam merancang strategi investasi Anda. Dan jangan sampai ketinggalan episode kelas kabar bursa selanjutnya dengan tema-tema yang tak kalah menarik setiap Selasa pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dapatkan terus informasi terupdate seputar peristiwa pasar, analisis saham hingga peluang investasi yang terpercaya di kabarbursa.com. Saya Maria Rahuhalek beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan see you.